Bagi sebagian orang yang di saat itu sempat melihat cahaya ini, itu sempat memotret bahkan merasa penasaran sebenarnya itu adalah cahaya apa sih? Kenapa bisa muncul cahaya itu tepat atau berada di atas langit lokasi yang sangat rahasia di muka bumi ini? Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Yo J geng, what's good? Welcome back to Kamar Cherry. Geng, membahas tentang Area 51. Sebelumnya kita sempat bahas melihat area ini dari Google Maps gitu ya. Banyak yang menarik dari Area 51 ini untuk diangkat dan dibahas. Namun sumber informasinya sangat-sangat terbatas karena memang tempat ini sangat-sangat dirahasiakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi nggak sembarangan orang bisa mendapatkan informasi ataupun datang ke sana gitu ya. Informasinya aja susah apalagi untuk datang ke sana. Ya udah pasti tuh udah kayak mustahil banget. Lebih mustahil mendapatkan informasi dari insight-nya Korea Utara mungkin ya. Area 51 ini cukup terkenal walaupun cukup tertutup untuk semua orang. Ini merupakan pangkalan militer milik Amerika yang terletak di Nevada, Las Vegas ya, Amerika Serikat. Nah, dia mulai terkenal dari zaman era Perang Vietnam bahkan geng. Jadi bukan hal baru lagi. Semenjak perang dulu udah ada eksistensi Area 51 ini. Jadi nggak heran dia jadi terkenal banget walaupun tertutup gitu ya. Nah, karena saking tertutupnya banyak orang yang menebak-nebak kebenaran atau hal-hal yang ada di Area 51 tersebut. Ada yang mengatakan kalau itu adalah tempat menyusun strategi kejahatan dari pihak Amerika. Bahkan ada yang mengatakan kalau di sana adalah tempat penelitian makhluk asing dari Amerika Serikat. Gak ada yang tahu kebenarannya tuh kayak apa, geng. Namun secara garis besar, pemerintah Amerika Serikat membuat kisi-kisi atau menggambarkan kepada masyarakat luas kalau di Area 51 itu adalah tempat eksperimen-eksperimen militer canggih dan tempat uji coba yang berbahaya untuk teknologi masa depan milik Amerika Serikat. Jadi di sana itu tempat terlarang karena banyak rahasia yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Eksperimen yang gagal, yang berhasil, eksperimen-eksperimen baru yang tidak ingin diketahui bumbu-bumbu dan kunci rahasianya terhadap negara lain itu semua disimpan di sana oleh pihak Amerika Serikat dan dijaga sangat ketat. Menjadi tempat yang paling rahasia dan tertutup di bumi, Area 51 hari ini kita akan bahas tentang fakta-fakta yang sampai sekarang belum pernah bisa dipecahkan. Langsung aja, yang pertama, ada satu kejadian yang sangat aneh, yaitu cahaya misterius di langit Area 51. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kemunculan cahaya ini. Namun, bagi sebagian orang yang di saat itu sempat melihat cahaya ini, itu sempat memotret bahkan merasa penasaran sebenarnya itu adalah cahaya apa sih? Kenapa bisa muncul cahaya itu tepat atau berada di atas langit lokasi yang sangat rahasia di muka bumi ini? Dan banyak yang beranggapan kalau itu adalah sebuah pesawat asing. Cahaya yang dihasilkan oleh pesawat asing itu sangat-sangat aneh, geng. Dimana pergerakannya itu berjalan zigzag gitu. Jadi tak ayal masyarakat awam beranggapan kalau itu adalah pesawat asing dari alien alias UFO. Ini benar-benar real kejadiannya dan bahkan terekam dan ada dokumentasinya. Walaupun sampai saat sekarang ini belum ada yang bisa memastikan itu cahaya pesawat atau cahaya apa ya sebenarnya. Selanjutnya kita akan membahas kejadian yang pernah terjadi di Area 51 ini, yaitu kecelakaan pesawat rahasia. Disebutkan pesawat rahasia karena memang benar-benar rahasia. Penerbangan rahasia dan orang-orang yang diangkut di sana adalah orang-orang dengan tugas rahasia, geng. Jatuhnya pesawat ini tepat di tanah tempat Area 51 berada, yang mana dipercaya pesawat yang menghantam tanah Area 51 ini mengangkut para ilmuwan dan militer-militer yang sedang melakukan proyek dan penelitian rahasia. Total orang yang meninggal itu ada 14 orang yang diketahui terdiri dari ilmuwan dan tentara militer. Namun tidak ada yang pernah tahu kenapa bisa pesawat itu jatuh tepat di Area 51 dan itu penerbangan apa. Karena biasanya setiap kecelakaan pesawat pasti kan ada datanya, geng. Data penerbangan, tujuannya kemana, data penumpang, siapa pilotnya. Tapi untuk penerbangan kali ini sangat-sangat dirahasiakan. Kecelakaan, orangnya mati, dan case close. Sama sekali tidak ada berita. Kejadian selanjutnya yang pernah terjadi di Area 51 yaitu kecelakaan UFO atau UFO alias pesawat alien yang sempat dan pernah diliput oleh koran lokal.
Gue gak tahu nih, bisa jadi ini adalah satu-satunya berita yang pernah dinaikkan koran lokal mungkin ya. Dan setelah itu mungkin diblok oleh pemerintah Amerika Serikat gitu. Kejadian ini terjadi 70 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1947, yang dikenal dengan kejadian Roswell UFO Crash. Jadi berita ini menjadi berita utama dan berita pertama yang menyebabkan masyarakat percaya kalau di area 51 itu adalah tempat terhubungnya antara manusia di bumi dengan makhluk asing, yaitu alien. Cerita ini tentang seorang peternak yang sedang memeriksa hewan-hewannya, dan ketika dia memeriksa hewan-hewannya, dia menemukan puing-puing besi kayak pesawat gitu yang cukup mencurigakan. Namun sang peternak ini langsung melaporkan ke pihak yang berwajib atas temuannya itu gitu ya. Sampai akhirnya masyarakat yang penasaran itu menyelidiki sendiri tentang kejadian ini, mulai dari mengambil gambar, membuat mapping perkiraan dan kecurigaan dari kejadian ini, serta mewawancarai saksi mata sampai ke peternak tersebut, hingga akhirnya disimpulkan sebuah berita atau sebuah informasi bahwasanya itu adalah kejadian jatuhnya pesawat UFO alien, dan hal ini terjadi di area sekitar area 51. Hal ini nggak cuma jadi perbincangan masyarakat doang, bahkan media di saat itu pun berani mengangkat sebuah judul, yaitu piring terbang yang jatuh di area peternakan. Namun ketika kita mengetahui ada isu dan fakta yang datang dari negara mereka sendiri kalau mereka juga punya senjata nuklir dan bahkan pembuangan limbah nuklirnya dicurigai dibuang di area 51 tersebut, geng. Dan bahkan ada seorang koresponden televisi 60 Minutes yang bernama Leslie Stahl. Dia bersedia untuk datang ke sana untuk menyelidiki langsung, dan dia bisa membawa banyak orang untuk menyelidiki tempat tersebut. Dia bersedia membawa banyak orang. Dia tidak takut dengan risiko apapun, yang penting dia mendapatkan fakta di sana, dan dia mencurigai tempat itu adalah tempat pembuangan limbah nuklir. Lalu ada salah satu keterangan yang datang dari mantan petugas keamanan area 51, yang dimana dia mengklaim udara di area 51 ini sangat-sangat beracun dan membuat dia mengalami gangguan pernapasan. Sampai akhirnya dia mendapatkan kompensasi dari pemerintah negara Amerika Serikat untuk jaminan kesehatan. Dan menurut orang ini, area 51 itu udaranya itu berbau seperti bau cat mobil yang sangat-sangat menyengat. Kabarnya kayak gitu. Namun demikian, hal ini belum bisa dipastikan juga, geng. Jadi bisa aja nih orang ngarang doang agar bisa diwawancarai mungkin ya. Oke, itu dia tadi hal-hal yang pernah terjadi. Nah, sekarang kita ke sebuah fakta yang sangat mencengangkan, di mana NASA ini adalah sebuah lembaga yang sangat besar, bahkan sangat berpengaruh di dunia, yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Anehnya, lembaga ini tidak ikut campur dan tidak dikaitkan dengan keberadaan area 51 ini. Cukup aneh, geng. Karena menurut gue, NASA itu adalah elemen penting yang dimiliki oleh Amerika Serikat menurut gue. Karena mereka mempunyai kamera satelit yang bisa menangkap foto dari luar angkasa terhadap bumi. Ada hal yang sangat mengejutkan. Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Amerika Serikat melalui NASA dan para ilmuwan sempat mengakui kalau alien itu beneran ada. Gue gak tahu ini beritanya keceplosan atau justru memang mereka waktu itu pengen jujur aja gitu. Usaha mereka untuk menangkap langsung atau berhubungan dan berbicara langsung dengan pihak dari luar angkasa ini sudah dilakukan sekuat tenaga dengan cara apapun. Namun demikian, pemerintah Amerika Serikat ini tidak banyak memberikan informasi mengenai kebenaran yang sebenarnya. Apakah mereka sudah berhasil kontak langsung atau berbicara dengan pihak asing atau alien ini, atau justru memang ini nggak ada sebenarnya, tidak ada berita yang valid. Namun mereka sempat mengklaim kalau di area 51 itu tidak ada alien karena mereka tetap menjaga kerahasiaan dari area 51 itu. Jadi apapun dugaan terhadap area 51 ini dibantah oleh Amerika Serikat. Nah, kita cek apa yang ada di area 51. Salah satunya adalah sebuah plot terbalik. Berbagai misteri tentang area 51 ini banyak dibantah oleh pemerintah AS dan bahkan sampai sekarang tidak terpecahkan. Dari mulai alien sampai nuklir gitu ya, belum ada yang dipastikan. Namun ada satu hal yang mungkin sedikit masuk akal, yaitu masyarakat mempercayai tempat ini adalah tempat pengalihan isu. Banyak yang mengatakan pemerintah sengaja membuat tempat ini dan merahasiakannya secara sengaja agar orang-orang lebih penasaran dan beranggapan kalau AS ini atau Amerika Serikat ini mempunyai power yang sangat kuat
terkuat yang tersimpan dan sangat rahasia yang sewaktu-waktu bisa mereka keluarkan dan menghancurkan seisi bumi mungkin. Jadi seolah-olah mereka ini menyembunyikan hal yang kosong dan memperlihatkan ke orang-orang kalau mereka itu punya isi yang sangat kuat dan power yang sangat kuat. Padahal ini hanya sebuah tempat untuk menakut-nakuti. Nah, banyak yang beranggapan kayak gitu, geng. Bahkan orang mempercayai sebenarnya Area 51 itu nggak ada apa-apa. Dan orang lebih percaya salah satu tempat yang benar-benar berbahaya dan dirahasiakan oleh Amerika Serikat yaitu di Dulce, Meksiko. Banyak yang mempercayai kalau Dulce ini justru lebih mempunyai makna yang lebih besar untuk Amerika Serikat dibanding Area 51 karena tempat ini juga salah satu tempat terlarang dan paling rahasia yang dimiliki oleh Amerika Serikat, hanya saja di luar Amerika yaitu di Meksiko. Nah, untuk kalian mungkin yang penasaran tentang pembahasan Dulce yang ada di Meksiko ini, nanti kita akan bahas ya kan, serahasia apa dan apa aja sih yang ada di Dulce tersebut. Dari semua fakta yang ada di Area 51 ini, sebenarnya tidak ada fakta yang benar-benar valid, geng. Dari mulai dokumentasi, cerita orang-orang sekitar gitu ya, itu nggak ada yang valid karena dokumentasinya juga nggak bisa dari deket, harus dari jauh karena siapapun yang mencoba mendekati area tersebut bisa mati ditembak gitu ya, karena penjagaannya cukup ketat gitu. Karena Amerika Serikat benar-benar menjaga kerahasiaan Area 51. Cuman dari yang gua cek dan recheck lagi, gue percaya sih Area 51 ini mungkin hanya sebuah pengalihan agar orang tuh terus-terusan penasaran terhadap Area 51 dan melihat kalau Area 51 ini memang tempat yang sangat-sangat terlarang. Padahal aslinya yang benar-benar terlarang itu adalah Dulce, Meksiko. Geng, sekarang kalian bisa nonton konten lainnya dari Jerry di What's Good TV. Klik link yang ada di deskripsi, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Di sana bakal banyak konten-konten seru yang akan diupload nantinya. So pasti berbeda dari konten-konten yang ada di Kamar Jerry. Dan untuk kalian yang mau nonton konten Kamar Jerry melalui Facebook, kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi. Lalu kalian akan diarahkan ke fanspage Jerry yang sudah terverifikasi dan kalian bisa menonton video-video konten dari Kamar Jerry dan What's Good TV di sana.